Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Kami rindu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati hati kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah mengkehendaki pertobatan kita. Allah mengkehendaki pertobatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin sepakat semua umat manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ataupun yang kita sebut dengan dosa. Tetapi ada perbedaan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang terus melakukan dosa tadi. Ada sebagian orang menyadari dosanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak mengulangi dosa itu. Ada juga orang yang menganggap senang dan bangga atas kehidupan dosa yang dia lakukan, bahkan dia terus ulangi dan terus ulangi walaupun dia mengetahui yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia yang hidup bersama-sama, sering kita memandang sebelah mata orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat salah, orang yang berdosa. Kita sering memandang sebelah mata atau menganggap mereka hina. Kita seperti menjadi hakim atas kehidupan mereka. Kita seperti orang yang benar, orang yang bersih dari dosa. Sehingga kita memberikan penilaian kepada mereka dan tidak memandang mereka seperti kita memandang diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai orang percaya? Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang berdosa? Apakah Tuhan mengkehendaki orang berdosa? Melalui perumpamaan dan firman Tuhan pada saat ini, semua umat manusia berharga di mata Tuhan. Yesus mengumpamakan 100 ekor domba yang 1 ekor sesat. Maka si pemilik akan
meninggalkan yang ke-99 ekor ini di pegunungan, dia akan mencari dan berusaha menemukan seekor domba yang hilang tadi. Tersesat yang tidak termasuk dalam bilangan 99, terilang hara, tidak lagi bergabung dan bersama dengan 99. Oleh karena belas kasihnya, sayangnya kepada seekor domba tadi, dia tergerak untuk mencarinya dan meninggalkan sejenak 99 ekor domba miliknya tadi. Dan ketika seekor domba tadi sudah ketemu, sudah didapatkannya, maka ada perasaan yang bahagia, sukacita, dan senang. Bahkan melebihi dari sukacita yang 99 ekor tadi yang tidak sesat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perumpamaan ini dijelaskan, demikian jugalah dengan Bapa di sorga. Karena Tuhan mengkehendaki semua manusia, semua anak-anak Tuhan mengalami pertobatan dan perubahan. Banyak manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terhilang hara, yang tidak tahu jalan yang baik dan tidak baik. Atau ada yang tahu yang baik tapi tidak dikerjakan. Banyak orang tersesat yang tidak tahu yang dikerjakannya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen kita, orang yang diberkati dan orang yang menjadi berkat bagi sesama, kita harus juga bergumul atas kehidupan dosa mereka. Kenapa kita bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah tidak seharusnya kita bangga karena kita sudah baik? Jangan pernah berbangga hati, Bapak Ibu, kita baik, orang-orang di sekitar kita berbuat dosa. Mari ikut bergumul agar mereka juga baik dan kembali kepada Tuhan melalui doa kita. Mari mencoba, Bapak Ibu, memberikan pendekatan kepada mereka dengan memberikan nasihat atau peringatan kepada mereka 4 mata, dengan mengatakan apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita gumulkan kehidupan mereka. Kita mau semua kita umat manusia bersama-sama dengan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan rindu dan mengharapkan, bahkan mengkehendaki semua kita anak-anaknya tidak ada yang tersesat. Mungkin saya yang tersesat, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bahkan keluarga kita yang sedang tersesat. Tetapi ada kalanya Tuhan menuntun kita, mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui pelayan gereja, melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita dengarkan, melalui orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita ditegur dan diingatkan, kita harus bersyukur dan berbangga hati kalau orang-orang di sekeliling kita masih memiliki rasa kasih sayang kepada kita. Kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita yang tersesat, mungkin kita merasa sudah benar, tetapi melalui cerminan firman Tuhan kita salah. Mari berbalik kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan yang memanggil kita, yang merindukan kita untuk kembali kepada kawanan-kawanan domba yang tidak tersesat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, serukan pertobatan. Serukan pertobatan kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah bosan-bosannya untuk terus mengingatkan dan menegurnya di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan ingin kita bertobat. Melalui pertolongan Roh Tuhan, kita dimampukan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan namamu.
Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bersyukur dan bangga kalau Tuhan mengkehendaki pertobatan kami. Ketika kami tersesat, hilang arah, ajari kami dan ingatkan kami kuasa Roh Tuhan menjamah hati kami, sehingga kami boleh kembali dan berpaling kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan menuntun kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan nyata dan menghampiri kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-51, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 51, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa selalu membayang-bayangi setiap kehidupan umat manusia, terlebih kita orang-orang percaya. Setiap hari mungkin kita diperhadapkan dengan dosa. Bahkan dosa itu sering kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang melakukan kesalahan, dia anggap itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, namanya manusia. Ada juga sebagian orang yang berusaha menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya kepada sesamanya. Tetapi ada juga sebagian orang-orang percaya yang mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca dengan seksama bagaimana Raja Daud melalui mazmurnya, nyanyiannya, kita mendengarkan bagaimana Daud menyadari kehidupannya sesungguhnya sudah berdosa. Kehidupannya melakukan kejahatan, dosa, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, suatu kekejian di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegurnya karena Daud mengambil Betseba. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca, ketika Nathan menegurnya, Daud sadar. Daud datang kepada Tuhan dan minta ampun.
Daud datang dan bermohon, Tuhan bersihkanlah aku dari dosa, tahirkan aku. Dia datang dengan segala permohonan dan kerendahan hatinya, mengaku dan membuka semua kesalahan yang dia lakukan. Tetapi ketika dia datang kepada Nathan, Nathan berkata, Tuhan tidak menghukum engkau mati. Tuhan mengasihimu, tetapi anak yang dikandung itu akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Daud. Tetapi konsekuensi dari perbuatan dosa atau kejahatan yang dilakukan Daud tetap berjalan. Anak yang dikandung dari hubungannya itu mati. Konsekuensi dosa, konsekuensi kesalahan kita terhadap Tuhan tetap harus kita jalani. Tetapi sesungguhnya Allah itu murah hati. Allah itu memberikan kita pengampunan dan berbelas kasih bagi setiap orang yang mau datang dan minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengakui dosa itu penting. Itu menunjukkan kalau kita adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jangan menganggap diri terus selalu benar, aku tidak berdosa kepada sesama dan kepada Tuhan. Itu adalah orang yang sombong. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu apa yang dilakukannya adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita datang dan mengakui kesalahan kita, maka Tuhan yang murah hati itu, Tuhan yang berbelas kasih itu akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan dosa kita. Itu yang dilakukan Allah. Kita umat manusia yang berdosa, tetapi kasih Allah yang besar mengutus Kristus Yesus anaknya yang tunggal, yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menceritakan atau mengatakan kepada Tuhan segala kejahatan yang mungkin pernah kita lakukan. Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan berikan kita waktu untuk mengalami perubahan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, akui kesalahanmu. Akui kesalahan kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Terlebih kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan kita adalah pribadi yang memiliki kepribadian yang rendah hati. Kita tidak mau menjadi pribadi yang sombong, yang terus mengatakan aku benar, aku tanpa ada kesalahan, aku tidak ada sedikit pun cacat dalam kehidupanku. Hal itu tidaklah berkenan di depan Tuhan. Daud yang begitu memiliki kesalahan yang besar dengan mengambil Batseba, istri dari Uria, dengan mengutus Uria untuk berperang dan berdiri di barisan yang paling depan, sehingga Uria mati, Batseba menjadi istri Daud. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Daud menyadari itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar akan kejahatan yang kita lakukan. Ketika kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan yang pemurah itu membersihkan kita dari dosa. Mari hidup rendah hati, mau mengakui diri kita. Kita punya keterbatasan dan kekurangan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya kami manusia yang lemah punya keterbatasan. Tapi dengan kuasa Roh Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk mau mengakui dan memiliki pribadi yang rendah hati. Mengakui dosa kami kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang murah hati telah menebus dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.